Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad di dunia, syarat dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara reset Oppo F11 Pro dengan tipe CPH 1969 yang mengalami kendala seperti terkunci pin, lupa pola, lupa sandi, lupa password, lupa jalan pulang, lupa mantan, dan lain-lain. Itu bisa diperbaiki dengan cara di reset dengan cara menggunakan SP Flash Tool tanpa dongle yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus download file, beberapa file di sini. Kalian download di deskripsi. Nah, yang pertama adalah file yang namanya F11 Pro Erase User Data ya. Bisa kalian download di deskripsi. Dengan cara downloadnya juga udah gue jelasin. Klik link download, tunggu 5 detik, lalu klik skip atau lewati, lalu klik allow atau izinkan. Nanti akan diarahkan ke halaman download, yaitu Google Drive atau Android File Host. Dan selanjutnya adalah MTK drivers. Di sini pakai MT65XX preloaders dan Keycom MTK driver setup. Kalian download aja. Selanjutnya adalah SP Flash Tool versi 5. Kalian download di deskripsi ya. Download ke 1 2 3 4 file ini. Setelah kalian download ke 4 file ini, maka akan menghasilkan 4 file seperti ini. Nah, ini dia, gue udah download. Selanjutnya kalian ekstrak satu-satu ya dengan cara klik kanan pilih extract here. Kalau misalkan minta passwordnya adalah evilicasel.com seperti ini. Kalian perhatikan, baca, jangan nanya lagi. Lalu kita klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Begitu juga dengan driversnya, dengan cara klik kanan pilih extract here. Dan Keycom MTK driversnya juga klik kanan pilih extract here. Dan terakhir adalah SP Flash Toolnya, klik kanan pilih extract here. Nah, selanjutnya kalian install driversnya. Ini dia, ada tulisan Keycom MTK drivers. Kalian install dengan cara run as administrator, lalu klik yes, lalu klik tombol yang sebelah kiri nih ya, tulisan Cina, anjing nggak bisa baca gue. Nah, jadi ini kita klik aja yang tulisan Cina yang sebelah kiri. Lalu kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, di sini kita tunggu sampai proses installnya selesai. Kalau misalkan muncul notifikasi install, kalian klik aja install gitu. Oke. Nah, di sini udah finish. Lalu kita klik tombol yang bawah ini ya. Nah, selanjutnya pada bagian folder MT6XX preloadernya, ini hukumnya opsional ya, boleh diinstal boleh enggak, tapi kalau saran gue mendingan install aja. Oke. Di sini kita klik kanan pilih run administrator, lalu akan muncul seperti ini tulisannya successfully, yang artinya adalah driversnya udah sukses terinstall. Lalu kita klik exit. Nah, di sini udah selesai install drivers. Langkah selanjutnya adalah di sini kita cek dulu ya. Kita cek dulu folder F11 Pro Erase User Datanya. Nah, isinya akan seperti ini, oke. Nah, selanjutnya kita jalankan SP Flash Tool versi 5 yang udah kita ekstrak tadi di dalam folder SP Flash Tool V5. Kita jalankan SP Flash Tool formatnya exe atau aplikasian. Klik kanan lalu pilih run as administrator, klik yes dan tunggu sampai SP Flash Toolnya terbuka. Oke, motherfucker, di sini SP Flash Toolnya udah terbuka seperti ini. Selanjutnya pada bagian scatter loading file, kita klik tombol cus lalu kita arahkan ke folder Erase User Data F11 Pro ya, yang hasil ekstrak tadi. Nah, ini dia, karena gue ekstrakin di folder download lalu compressed. Nah, di sini ada folder F11 Pro Erase User Data. Kita buka foldernya lalu kita pilih MT6771 Android Scatter, formatnya adalah teks dokumen. Lalu kita klik open, maka akan seperti ini ya. Akan seperti ini, yang tercentang itu preloader dan chatnya doang. Oke. Nah, selanjutnya pada authentication file. Nah, di sini kita arahkan ke folder F11 Pro Erase User Data juga. Di sini ada out fv5.out ya. Nah, ini dia out file. Lalu kita klik open. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita klik tab format, lalu kita pilih manual format flash ya. Jadi centang di bagian manual format flash. Nah, di sini di tutorialnya juga udah gue jelasin. Di bagian ini dia. Di bagian bagian address kita isi menjadi ini. Kita copy paste aja biar nggak susah. Oke. Di sini kita copy lalu kita paste di sini. Bagian address tadi ya. Nah, ini dia, kita paste. Lalu pada bagian format length ya, format lengthnya juga kita copy paste. Oke, kita copy paste. Oke, kepencet, sorry. Kita ulang lagi aja, kita blok lalu kita copy paste. Bangsat, ini mouse-nya rada-rada cacat anjing. Oke, nah kayak gini kita copy lalu kita paste ke SP Flash Toolnya di bagian format length. Nah, jadi harus sesuai ya, di dalam folder format user data juga udah gue jelasin. Nah, ini dia format address, kita bisa open. Nah, ini udah gue jelasin juga, kalian bisa copy paste dari sini juga. Dan pastikan angka dan hurufnya atau kodenya itu nggak salah ya, harus sesuai. Karena kalau misalkan salah itu bisa menyebabkan mati total, jadi harus sesuai. Oke. Nah, ini kita pastikan dulu udah sesuai ya. Nah, kalau misalkan udah sesuai,
Selanjutnya kita diemin dulu SP Flash Tool-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita download yang namanya Out Bypass Tool versi 6 plus lip USB ya. Jadi kalau misalkan di tutorial sebelah tuh di tutorial Magelang ya, tutorial sebelah itu tutorialnya udah jadul ya. Kalau dia pakai Out Bypass Tool versi 3, gue udah coba pakai Out Bypass Tool versi 3 dan hasilnya nihil ya. Jadi tool outnya itu nggak bisa bergerak alias stuck. Nah, makanya itu di tutorial FL Castle itu paling terupdate ya. Jadi fill out bypass toolnya ini udah versi 6 ya. Jadi kita download. Oke, di sini udah gue lagi berusaha buat download dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, by the way di sini gue download pakai IDM dan format ukurannya juga kecil, nggak gede-gede banget, cuma 8 MB ya. Jadi kita tunggu sebentar banget kok ini cara downloadnya. Kalau lu di tutorial sebelah itu udah nggak work ya kayaknya sih. Gue coba pakai tool di tutorial sebelah dan hasilnya nggak work, dia stuck, nggak bisa jalan. Oke, di sini Out Bypass Tool versi 6-nya atau versi terbarunya udah berhasil gue download. Nah, kita buka folder. Nah, ini dia Out Bypass Tool-nya. Lalu kita ekstrak. Oh ya, matiin dulu antivirus pada Windows kalian ya. Kalian bisa cek aja cara mematikan Windows antivirus di link atas layar kanan. Oke, nah di sini gue udah matiin antivirus di Windowsnya atau Windows Defender-nya. Kita klik kanan lalu pilih extract here. Nah, maka akan menghasilkan dua folder ya, yaitu folder lip USB dan MTK Out Bypass Tool. Nah, ini dia dua folder. Nah, setelah itu kita install yang namanya lip USB ya. Kita buka dulu folder lip USB, lalu kita klik kanan run as administrator, klik yes dan kita install. Klik next, klik I accept. Lalu klik next lagi, klik next, klik next, klik next, dan klik install. Oke, di sini muncul launch, kita centang aja nggak apa-apa. Lalu kita klik finish, maka akan terbuka seperti ini. Nah, selanjutnya kita centang pada bagian install a device filter. Oke, kita klik next. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan HP Oppo F11 Pro-nya dalam posisi mati ya. Jadi dalam posisi HP F11 Pro-nya mati, kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down ya. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok ke kabel USB ya. Jadi dalam posisi HP Oppo F11 Pro-nya mati, kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB. Kita cepat-cepat kita perhatikan di bagian lip USB filternya ya. Kita perhatikan di bagian lip USB filternya, nanti akan muncul MediaTek atau preloader ya. Jadi kita perhatikan. Nah, di sini muncul MediaTek preloader, langsung kita klik MediaTek-nya ya, langsung kita klik MediaTek-nya lalu langsung klik install. Jadi harus cepat ya, geraknya harus cepat. Kita klik MediaTek-nya lalu langsung klik install. Nah, di sini gue udah berhasil klik install, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK dan sebagai contohnya atau sebagai buktinya, di sini kita klik tombol back lalu kita klik bagian remove a device filter, kita klik tombol next. Nah, di sini udah berhasil terinstall filternya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan udah berhasil terinstall filternya seperti ini, kita diemin lalu kita jalankan lagi file yang namanya MTK Out Bypass Tool versi 6 atau yang versi terbaru ya, nggak kayak di tutorial sebelah versinya jadul, anjing nggak gerak, nggak work. Oke, di sini akan ada file yang namanya MTK Search Bypass ya. Jadi kita jalankan file yang namanya MTK Search Bypass. Kita klik kanan pilih Run as Administrator, klik yes dan pastikan Windows Defender-nya udah mati. Kalau misalkan Windows Defender-nya masih aktif, itu biasanya toolnya nggak bakal jalan. Nah, setelah berhasil terbuka seperti ini, selanjutnya kita klik tombol Disable Out ya. Di bawah ini ada tulisan tombol Disable Out ya. Kita klik tombolnya. Nah, setelah diklik tombolnya akan muncul Waiting for USB device. Lalu kita ulangin lagi ya. Kita ulangin lagi dalam posisi HP Oppo F11 Pro-nya mati. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB ya. Jadi posisi mati dan tidak terpasang USB ya. Jadi posisi mati dan nggak usah dicolok USB dulu. Kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kalian colok kabel USB ya. Jadi di sini akan gue coba. Posisi mati, tekan volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB, dan di sini udah gue lakuin. Kita tinggal tunggu sampai terdeteksi. Nah, motherfuckers, di sini udah berhasil terdeteksi. Setelah berhasil terdeteksi seperti ini, maka di sini gagal ya. Disable device security file. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan gagal. Kita ulangin lagi aja.
Di sini kita di bagian lip USB-nya kita klik tombol back, lalu kita klik tombol install. Nah, di sini kita belum install yang namanya USB serial device. Coba kita cari di sini ada nggak USB serial device. Input nggak ada ternyata. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita ulang lagi aja. Oh, ini nih, udah otomatis terinstall berarti ya, udah otomatis terinstall. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan gagal seperti ini, kita ulangin lagi aja. Kita klik lagi, enggak, kita lepas dulu HP Oppo-nya. Kita lepas dulu, kita nyalain dulu HP Oppo-nya, atau kita restart, atau bisa pasang ulang soket baterainya aja. Soket baterainya dilepas lalu dipasang lagi, atau di restart juga nggak apa-apa HP-nya gitu. Oke, tekan tombol power yang lama atau tekan semua tombol, pokoknya sampai HP Oppo F11 Pro-nya itu merestart. Oke, motherfuckers, di sini HP Oppo F11 Pro-nya udah berhasil merestart. Selanjutnya kita ulangin lagi stepnya kayak tadi ya. Kita klik disable out. Ya, seperti ini, maka akan muncul tulisan waiting for MTK USB device. Lalu kita ulangin lagi posisi HP Oppo F11 Pro-nya mati, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB. Nah, motherfuckers, finally di sini akhirnya sukses. Nah, kalau misalkan sukses itu muncul tulisan MTK search boot bypass sukses. Nah, jadi ada tulisan bypass sukses, itu artinya emang udah sukses. Nah, kalau misalkan udah sukses seperti ini, ya, kita beralih ke SP Flash Tool-nya. Nah, di sini SP Flash Tool-nya udah standby kayak gini. Kita klik tombol Option, lalu kita klik tombol Option lagi. Kita klik yang bagian Connection ya. Nah, setelah diklik Connection, kita pilih atau kita centang bagian AURT. Nah, setelah pilih centang bagian AURT, di bagian komportnya kita pilih COM yang muncul sesuai yang ada di device manager. Misalkan ini COM 5. Nah, di sini juga kita pilih COM 5 gitu ya. Nah, pada bagian baud rate-nya kita pilih yang paling atas atau 921/600 gitu. Oke. Nah, setelah sesuai seperti ini, kita close bagian optionnya, lalu kita klik tombol start. Nah, setelah diklik tombol start, maka akan muncul navbar berwarna merah, lalu navbar berwarna kuning, dan terakhir kalau misalkan proses formatnya udah selesai, muncul logo format oke ya. Oke, setelah format oke, selanjutnya kalian tinggal nyalain HP Oppo F11 Pro-nya dengan cara tekan tombol power yang lama sampai getar dan nyala. Setelah nyala, selamat, kalian sudah berhasil melakukan reset Oppo F11 Pro yang terkunci, dan sekarang udah nggak terkunci lagi. Kalau misalkan udah masuk ke menu setup, kalian klik panggilan darurat, lalu ketik bintang pagar 813 pagar dan selesai. Oke, mungkin sekian tutorial cara reset Oppo F11 Pro yang terkunci dari gue, Fili Kasel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.